الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. Amin, amin ya rabbal alamin. Para asatidz, orang-orang tua saya, tuan-tuan guru, para ahli takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada abang-abang, kakak-kakak, adik-adik saya, ahli musibah di rumah ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentunya kita terus bersyukur atas segala nikmat, rahmat, limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Tentunya dengan semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan meningkatkan kualitas pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tergolong hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita tetap istiqamah menjadi pengamal sekaligus pengawal sunnah beliau, sehingga di akhirat kita tergolong umat yang mendapat syafaat. Amin. Amin. Bapak Ibu ahli takziah, terkhusus kepada kakak-kakak, abang-abang kami, adik kami, ahli takziah di rumah ini yang dirahmati Allah. Pada kesempatan malam ini tentunya kami yang hadir pada kesempatan malam hari ini tidak lain dan tidak bukan hadir dalam rangka menunjukkan bahwa kita adalah bersaudara. Betul. Kita yang hadir pada malam hari ini semuanya mungkin tak ada yang terpaut tali darah. Tapi pada saat malam ini kita hadir tanpa diundang, kita hadir turut mendoakan, merasakan apa yang sedang dialami dan dirasakan oleh ahli musibah di rumah ini. Tidak lain karena kami adalah saudara-saudara, kakak dan abang sekalian seakidah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang yang beriman itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah bersaudara. Dan orang yang bersaudara itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sampai dia mampu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai saudaranya sendiri. Pada kesempatan malam ini kita yang hadir pada kesempatan ini tidak lain kita merasakan apa yang sedang dirasakan oleh ahli musibah. Kita turut mendoakan, kita turut mengirimkan bacaan Al-Quran kita, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semuanya. Amin. Amin. Allah tempatkan almarhumah di tempat yang sebaik-baiknya, diampunkan dosa, diterima amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pada kesempatan malam ini izinkan saya mewakili ahli takziah yang hadir pada kesempatan ini. Mohon izin saya kepada para asatidz yang dirahmati Allah, saya dimintakan untuk menyampaikan takziah pada kesempatan malam ini. Walaupun tentunya saya belum merasakan apa yang dirasakan oleh ahli musibah, tapi begitulah kita yang bersaudara. Makanya dalam Al-Quran Allah mengingatkan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabr. Orang yang beriman itu yang tidak merugi itu adalah orang yang selalu nasihat menasihati.
Kalau pada kesempatan ini malam ini saya yang dimintakan memberikan nasihat kepada ahli ta'zir, kepada ahli musibah, maka tak menutup kemungkinan satu saat juga nanti di antara kita yang akan memberikan nasihat kepada saya kalau ujian itu datang kepada saya. Oleh karena itu, sekali lagi kami yang datang ini dalam rangka turut berduka cita bersama saudara muslim. Kami tunjukkan bahwa kita bersaudara dan kami merasakan apa yang dirasakan oleh ahli musibah dan kami turut mendoakan. Yang kedua, khusus kepada abang-abang, kakak-kakak kami, adik kami ahli musibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Almarhumah telah pergi meninggalkan kita. Tentunya kepergian ini adalah kepergian yang membuat hati kita merasa sedih, hati kita merasa duka, dan itu pula lah yang mungkin yang dirasakan oleh Fatimah Az-Zahra ketika Fatimah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah dalam keadaan sakaratul maut. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul sudah dalam keadaan sakit keras. Dalam keadaan sakit kerasnya itu Rasul berada di atas pangkuan istri tercinta Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Fatimah menangis melihat kondisi ayahnya yang dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memanggil Fatimah, "Ta'ali ya Fatimah, kemari putri sayangku Fatimah." Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mendekatkan kepalanya dengan kepala Fatimah dan berkata, "Apa yang kau tangiskan Fatimah? Apa yang kau sedihkan putriku sayang?" Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar jawaban Fatimah. Fatimah mengatakan, "Bagaimana aku tidak sedih ayahku sayang? Bagaimana aku tidak sedih wahai ayahku yang kucintai? Ayah yang selama ini menasihati, membimbing dan membesarkanku, kulihat keadaan ayah seperti ini, aku takut sekali aku akan berpisah dengan ayah. Aku takut sekali aku tidak lagi bisa melihat dan menatap wajah ayah." Setelah itu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat mendekatkan kepalanya lagi kepada Fatimah. Yang awalnya tadi Fatimah menangis melihat kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah menunjuk ke sebuah tempat dan Fatimah beserta Rasulullah pun menunjuk ke tempat, melihat ke tempat yang sama. Pada saat itu setelah Fatimah melihat ke sebuah tempat yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba tangisan Fatimah berubah menjadi senyuman. Tangisan Fatimah yang tadi begitu sedih tiba-tiba berubah menjadi senyuman. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meninggal dunia. Beberapa hari setelah Rasulullah dikebumikan, Aisyah istri Rasulullah bertanya kepada Fatimah, "Ya Fatimah, apa gerangan yang kalian lihat? Apa yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kau melihat dengan Rasulullah ke sebuah tempat yang ditunjukkan? Mengapa pada saat engkau menangis tahu-tahu berubah menjadi senyuman?" Kemudian Fatimah menceritakan kepada ibundanya Aisyah, pada saat Rasulullah ayahanda menunjuk ke sebuah tempat tadi, saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada kami untuk melihat bayang-bayang surga. "Apa kata ayahmu?" Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jangan lagi menangis setelah ini Fatimah. Ayah pergi bukan kemana-mana. Perpisahan kita bukanlah perpisahan selama-lamanya. Perpisahan kita adalah perpisahan yang sementara. Dan ayah pergi bukan kemana-mana, tetapi ke sana Fatimah. Kesanalah ayah dan kau beserta keluarga kita semuanya akan menuju surga yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau tangiskan Fatimah? Ayah akan pergi dari dunia yang penuh dengan cobaan ini.
Ayah akan pergi dari dunia yang penuh dengan banyaknya lika-liku kehidupan ini. Dari dunia yang penuh dengan banyak cobaan ini, ayah akan tinggalkan dunia ini dan ayah pergi ke sebuah tempat yang sudah disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam hadis kudusi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li'ibadi as-salihin." Aku sudah siapkan surga kepada hamba-hambaku yang saleh dan salehah. Apa itu? Surga yang mala ainun ra'at. Surga yang tak pernah keindahannya dilihat oleh mata. Wala uzunun sami'at, yang tak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbil bashar, dan tak pernah terlintas di hati manusia. Itulah indahnya surga yang sudah disiapkan Allah untuk kita Fatimah. Itu bayang-bayangnya ditunjukkan Allah kepada kita. Ayah akan ke sana dan engkau pun Fatimah akan menyusul ayah nanti ke sana. Jemaah yang dirahmati Allah, keluarga ahli musibah yang dirahmati Allah. Dalam riwayat dan dalam sirah kita baca, benar 6 bulan setelah Rasulullah meninggal, Fatimah pun akhirnya meninggal dunia dan menyusul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dirahmati Allah, artinya kepada keluarga ahli musibah kami sampaikan, pertama, ikhlaskan kepergian ibunda kita tercinta ini. Bahwa kepergian beliau, ibunda tercinta, bukan kepergian untuk berpisah selama-lamanya. Kepergian beliau hanya kepergian berpindah dari satu alam, berpindah dari alam dunia menuju alam barzah dan menuju alam akhirat, dan semuanya pun kita akan menyusul beliau. Artinya ikhlaskan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini tak ada lagi kata jikalau, andai kata, seumpama, kalau, dan sebagainya. Karena Rasulullah mengatakan ini kata-kata yang menjadi celah bagi setan untuk bisa merusak iman dan keyakinan kita. Yakinkan bahwa apa yang terjadi 2 atau 3 hari yang lalu bukan kejadian semata-mata terjadi begitu saja, tidak. Kejadian almarhum dipanggil Allah Subhanahu wa taala bukan terjadi tiba-tiba. Tapi hari itu adalah hari yang sudah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum almarhumah dilahirkan Allah, dilahirkan ibunda ke muka bumi ini. Jadi kalau seandainya kita terkejut, kitanya mungkin menganggapnya tiba-tiba, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala jadwalnya itu, jadwal penjemputan almarhumah ruhnya adalah jadwal yang telah ditetapkan oleh Allah. Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin. Kami yang telah menetapkan kadar-kadar waktu kapan kamu akan menemui ajal, dan kami tak pernah lalai terlambat di dalam melaksanakannya. Ini yang pertama. Tentunya kami yakin dan percaya insya Allah abang-abang, kakak-kakak kami, adik-adik kami ahli musibah adalah orang-orang yang mempunyai iman yang kuat, iman yang stabil, iman yang istiqamah dalam menghadapi musibah ini. Tentunya kepergian ibunda tercinta sekali lagi bukan kepergian untuk dan perpisahan selama-lamanya, dan kepergian beliau adalah ke rahmat Allah. Itu yang ditegaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Al-'abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adzaha ila rahmatillah. Orang yang beriman itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila dia meninggal dunia, yastarih, kata Rasul. Orang mukmin yang meninggal dunia itu yastarih, dia sedang beristirahat. Orang mukmin yang meninggal dunia, ditegaskan Rasul, sedang beristirahat. Beristirahat dari apa? Min nasabid dunya wa adzaha, dari banyaknya cobaan daripada kehidupan dunia ini. Begitulah kehidupan ini kita rasakan, Bapak jemaah yang dirahmati Allah. Tak henti, terkadang cobaan dalam kehidupan melanda kita. Tetapi orang yang beriman, ajal itu adalah tempat dia beristirahat dari banyaknya cobaan di dunia. Ila rahmatillah, yang membahagiakan kita
istirahatnya tidak sembarang istirahat, tapi istirahatnya kata Rasulullah ila rahmatillah, kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang-orang muslim yang meninggal selalu kita bilang telah berpulang ke rahmatullah. Itulah yang ditantangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa jamaah dirahmati Allah, ahli takziah khusus kepada ahli musibah, setelah kita kuatkan iman, kita ikhlaskan, yakin kita bahwa ibunda kita tercinta ini pergi tak kemana-mana kecuali ke rahmat Allah, dan perpisahan ini tak perpisahan selama-lamanya, karena kita yakin dan percaya firman Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keluarganya beriman pula, alhaqnahum dzurriyyatahum, nanti di akhirat kami pertemukan mereka kembali. Amin, amin. Nanti di akhirat kita akan bersemu kembali dengan ibunda kita dengan suasana yang sangat menyenangkan, di tempat yang sangat indah, pada waktu-waktu kita sudah berada di surga Jannatun Naim bersama keluarga kita yang beriman dan ibunda kita yang kita cintai. Yang berikutnya pada kesempatan malam hari ini kami sampaikan kepada keluarga ahli musibah, abang-abang kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, kita menyadari dan kita merasa, kita menyadari bahwa pada hari ini kita bisa sarjana, kita bisa kuliah, kita bisa berumah tangga, kita bisa menatap kehidupan ini, harus kita sadari dan kita yakini bahwa semuanya itu tidak terlepas dari jasa ayah dan bunda, dari jasa bapak dan mama kita. Harus kita sadari dan kita ingat kembali bahwa Allah berfirman, wallahu yakhrujukum min butuni ummahatikum. Bahwa 30 tahun yang lalu, kalau umur kita 30 tahun yang lalu Allah yang mengeluarkan kita dari perut emak kita. Kalau umur kita 40 tahun yang lalu Allah yang mengeluarkan kita dari perut emak kita. Pada saat kita keluar dari perut emak kita, apa yang terjadi? La ta'lamuna syai'ah. Pada saat itu kata Allah, kau tak tahu apa-apa. Pada saat kau dilahirkan ke muka bumi ini, kata Allah, dari perut emakmu Allah ingatkan, wallahu yakhrujukum min butuni ummahatikum, supaya kita ingat bahwa kita yang sarjana pada hari ini, kita yang sudah jadi orang pada hari ini, kita yang sudah jadi pegawai pada hari ini, kita yang sudah punya jabatan pada hari ini, kita ingat bahwa dahulu kita lahir dari perut emak kita yang kita sayangi, yang dilahirkannya dengan pilihan antara hidup dan mati, yang dikandungnya 9 bulan, yang disusukannya selama 2 tahun berturut-turut, yang air susunya yang mengalir dalam tubuh kita berubah menjadi darah, darah menjadi daging, daging menjadi tulang. Itulah yang sekarang kita pada hari ini sudah bisa berada di atas muka bumi. Ingat bahwa kita pada hari ini begini adalah dikarenakan jasa bapak dan mama, ayah dan emak kita. Artinya tujuan mengingat ini kembali adalah betapa selama mereka membesarkan dan mengasuh kita, kitalah bangka. Kita yang sudah punya anak, apalagi yang masih beranak-anak kecil, terkadang lewat sholat sunat awak gara-gara mengurus anak. Terkadang omaknya lagi baca Quran, di situ anak menangis hendak kencing. Terkadang disitulah omaknya sedang sholat duha, disitulah anak merengek segala macam. Sampai terkadang ayah omak kita, jujur kita yang sekarang sudah punya anak, terkadang banyak ibadah yang bertinggalan, banyak taklim, banyak segala macam ibadah yang harusnya bisa kita kerjakan, ternyata mereka tinggalkan dahulu, bukan karena apa-apa, karena mereka mengurus kita pada saat itu. Karena mereka mengurus kita dan membesarkan kita, maka terkadang banyak ibadah yang bertinggalan. Bahkan yang lebih daripada itu, pengorbanan dan perjuangan orang tua kita untuk mencukupi kebutuhan kita, makan kita, tempat tinggal, sekolah kita,
Tak sedikit orang tua yang rela mengorbankan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, segalanya asalkan bisa untuk anak-anak yang disayangi. Itu yang mereka lakukan selama mereka hidup, ayah, mak kita. Oleh karena itu, pada hari ini ayah mak kita tak bisa lagi melakukannya. Kalau dulu waktu hidup masih bisa lagi mengajar Ustadz, dulu masih hidup masih bisa lagi membaca Quran, dulu masih hidup masih bisa lagi sholat, dan sebagainya dan sebagainya. Sekarang inqata'a amaluh, terputus sudah. Artinya terputus, bukan pahalanya yang terputus, tapi terputus yang dimaksud adalah tak bisa lagi dia beribadah, tak bisa lagi sholat dalam kubur, tak bisa lagi mengaji dalam kubur, tak bisa lagi puasa dalam kubur. Semua ibadah terputus, tak bisa lagi dikerjakan. Karena sudah terputus ibadah itu tak bisa lagi dikerjakan, maka sebagai anak yang soleh, soleha, yang ingin berbakti kepada ayah mak kita, maka jalannya tidak lain ingat bahwa pada hari ini bisa kita seperti ini karena jasa mak. Maka sudah sepantasnya kita membalas jasa mereka dengan apa? Pertama, as-salatu alaihima, doa. Doa kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Saya yakin dan percaya kakak abang dan adik saya di rumah ini, insya Allah adalah muqimis salah, orang-orang yang senantiasa menjaga salat yang 5 waktu, orang-orang yang senantiasa doa-doa kita, setiap sujud terakhir kita, setiap sujud-sujud kita sampaikan kepada Allah, Allahumma ghfirli wali walidayya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jarak terdekat antara Rabb, antara Allah dengan hambanya adalah pada saat sujud. Maka kata Rasulullah, fa'akthirud du'a, banyakkan doa pada saat sujud itu. Apa yang diminta sama Allah? Pertama adalah mohon keampunan kepada keduanya, karena mereka saat ini sedang membutuhkan doa-doa daripada anak yang saleh. Ketika semua amal terputus, maka di antara yang tak terputus adalah doa anak-anak yang saleh. Yang berikutnya yang bermanfaat bagi almarhum dan almarhumah adalah bacaan Al-Quran kita. Kalau di dunia masih bisa mengaji, di dunia masih bisa mereka mengajar mengaji, tetapi setelah di alam barzah terputus, maka bagaimana cara kita berbakti setelah tak ada kedua-duanya? Maka tentunya adalah sampaikan, bacakan Al-Quran. Dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan, wa in khatimul Quran fahuwa hasanun. Seandainya dihatamkan sekali Al-Quran untuk almarhum dan almarhumah, maka itu merupakan sesuatu yang baik. Makanya alhamdulillah di perwiritan kita selalu itu emak-emak tuh, begitu ada yang sudah meninggal, dibagikanlah nomor 1 sampai 30, dibagikan nomor supaya apa? Jemaah perwiritan satu-satu, masing-masing 1 juz, satu juz, dapat dia nomor 1 juz 1, dapat dia nomor 5 juz 5. Supaya apa? Supaya nanti ketika hari ke-40 atau seminggunya hari ke-7 dan sebagainya, diadakanlah kembali acara khatam Quran dan dihadiahkan pahalanya khusus kepada almarhum dan almarhumah. Itu yang termasuk bisa bermanfaat. Kemudian tentunya banyak lagi yang bisa bermanfaat kepada almarhum dan almarhumah, termasuk bersilaturahim kepada tetangga, kepada saudara-saudara almarhum almarhumah, orang-orang yang baik kepada beliau. Dan juga yang sangat bermanfaat juga adalah bagaimana orang abang, orang kakak, adik beradik ini tentunya tetap menjaga silaturahim, tetap menjaga hubungan silaturahim. Karena memang kalau sudah tak ada lagi yang hendak ditengok di rumah, biasanya sudah mulai renggang terkadang keluarga itu. Tak ada lagi tempat berkumpul. Kalau masih ada dulu sama hari raya tempat ada berkumpul, tetap ada berkumpul. Tapi begini sudah tak ada lagi, tetap jaga silaturahim. Jangan pula egois sama-sama egois,
ya kan? Akulah yang si tua, akulah yang hendak didatangi segala macam. Tetap jaga silaturahim, karena ini tentunya akan sangat bermanfaat kepada almarhum dan almarhumah, terlebih kepada anak-anak cucu almarhumah almarhum, karena ini akan insya Allah tetap menjaga silaturahim yang beliau harapkan. Kemudian kepada abang-abang kami, tentunya di antara adik-adik kami ini masih ada yang belum berumah tangga. Berapa lagi, Bang? 3 perempuan, 1, 2 laki-laki yang belum. Artinya kepada abang kami, tentunya sekarang perwalian daripada adik kita yang perempuan sudah dari dulu, tentunya sejak almarhum Ustadz kita sudah meninggal dunia. Tentunya ini kami mengingatkan kembali bahwa perwalian itu sudah berpindahlah kepada abang-abangnya. Tentunya yang namanya wali tak sekedar tugasnya hanya menikahkan saja, tapi tentunya adalah menjaga dan mendidik sampai benar-benar berumah tangga, sampai benar-benar bisa dilepas dengan sebaik-baiknya. Itulah tugas tentunya yang tak boleh dilupakan. Oleh karena itu, kepada abang kakak kami ahli musibah, insya Allah kami yakin dan percaya semuanya adalah yang istiqomah, yang kuat imannya. Sekali lagi kita ikhlaskan, ini adalah merupakan ketetapan dan ketentuan dari Allah. Maka perbaiki, bangkit sangka kepada Allah. Allah takkan mencoba, Allah takkan memberikan kita ujian kecuali memang kita mampu menghadapinya. Allah yang maha penyayang, yang maha pengasih, takkan mungkin menginginkan yang tak baik kepada hamba-hambanya. Ikhlaskan, kemudian tetaplah mengingat jasa-jasa almarhum, almarhumah. Ketika jasa-jasa itu diingat, maka tentunya menitis air mata. Menitis air mata ketika membayangkan umat kita dulu membesarkan kita. Menitis air mata mengingat bagaimana ayah dulu hebatnya yang mencari nafkah. Menitis air mata melihat dan membayangkan bagaimana dulu kita dibesarkan. Tapi tetesan air mata itu jangan sampai di situ saja. Buktikan pengabdian kita dan bakti kita tentunya dengan terus mengirimkan doa, mengirimkan pahala sedekah, mengirimkan pahala bacaan Al-Quran yang insya Allah itu bermanfaat kepada mereka di alamnya. Kemudian tadi yang terakhir adalah bagaimana keluarga ini tetap bisa utuh. Dari yang 9 tinggal 8, tentunya ini merupakan keluarga besar yang insya Allah kami yang hadir ini berharap tentunya keluarga ini tetaplah menjalin silaturahim sampai nanti 3 lagi yang belum berumah tangga ini segera berumah tangga dan insya Allah bisa menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jemaah ahli takziah yang dirahmati Allah, umumnya kepada kita semua seorang penyair dari Mesir yang bernama Ahmad Syauqi mengingatkan kepada kita, tazawwaj bittaqwa, berbekallah kalian dengan ketakwaan, kata beliau. Kenapa? Fa innaka la tadri idza hanna al-laila hal ta'ishu ila al-fajri. Karena kalian tak pernah tahu, katanya, apakah malam apabila sudah datang, apakah kalian akan hidup sampai besok pagi. Tajawaz bittaqwa, berbekallah kalian dengan takwa kepada Allah. Karena apabila malam sudah datang, kalian tak pernah tahu apakah besok pagi masih sempat lagi menengok matahari. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang sehat mati tak pakai sakit. Sehat mati tak pakai sakit. Wa kam min alilin asyahinan minad dahri. Namun betapa banyak pula orang yang sudah lama sakit-sakitan, itu pula yang panjang umurnya. Artinya kepada kita yang hadir pada kesempatan malam ini, seorang ulama besar dari Irak mengingatkan kepada kita, termasuk yang membuat hati kamu menjadi mati, dan dari hati yang mati doa tak dikabulkan oleh Allah adalah kamu datang takziah, kamu tengok orang meninggal, tapi tak ada perubahan pada dirimu. Maka pada kesempatan malam ini marilah
kita jadikan kepulangan almarhumah ini menjadi ibrah bagi kita, bahwa kita yang hadir nih, namanya ajal tak pernah pandang umur. Yang muda dipanggil, yang tua pun dipanggil. Oleh karena itu, berbekal kita dengan takwa kepada Allah, insya Allah pada saat ajal itu datang menghampiri kita, kita mohon kepada Allah, Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah. Allah hatamkan kami, akhirkan hidup kami dalam keadaan husnul khatimah, insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.